Amin. Kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan shalom dengan sukacita yang penuh. Shalom. Wah, Tuhan kita begitu dahsyat, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, bagi bangsa kita. Terlepas dari apapun yang terjadi di Indonesia, Tuhan tetap baik, amin. Saya mau undang saudara semua untuk sama-sama fokus dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami begitu mengucap syukur Tuhan. Kami boleh Tuhan kasih kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami tahu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami persiapkan Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami boleh lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, karena tanpa kekudusan Tuhan, kami tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami hormati kehadirat Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mau masuk di gunung kudus-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Mari katakan, bawa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu itu yang ku. Sebab Engkau sumber penghiburan kami Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kembali Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Bawa aku, kami mau masuk lebih lagi Tuhan Yesus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu
Siapakah kami di hadapan Tuhan? Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus? Sebab kami bukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang bisa kami sombongkan karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bahkan kesuksesan atau keberhasilan sekalipun, semua karena tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami mau katakan kami bukan apa-apa Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah oh Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah. Mari katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Sebab gunung tunduk Tuhan, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Sebab selamanya kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menari dan melompat bagi-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oh, mari beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih antusias di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil memuji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak, Kau yang layak dipuja. Mari bersorak dan bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi lebih semangat di hadapan Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih antusias lagi di hadapan Tuhan, amin. Yes. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib.
Yesus. Mari siapkan hati kita saudara. Mari siapkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Segala pujian hanya bagi namamu, Tuhan Yesus. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari sekali lagi. Segala pujian dan kemuliaan, segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Hanya untuk Engkau, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di Benar ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau anugerahkan, Kau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pagi ini dengan saudara seiman kami, Unity
berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat lawatan, terima kasih buat jamahan-Mu buat setiap kami. Dan terus Tuhan beracara, Roh Kudus bekerja lebih lagi sampai akhir ibadah yang pertama pagi ini. Urapi hamba-Mu, hamba hanya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan jawab melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Amin. Yang pertama terima kasih buat Pak Gembala, Pak Rudi dan juga Ibu Vivi Manik kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Tadi saya parkirnya agak di sana. Turun dari mobil, kedengaran suara pujian penyembahan. Kan saya nggak tahu dari gereja mana. Kan saya pikir di sini ada beberapa gereja. Tapi janji ya, para pemusik Imam Lewi nggak boleh sombong ya. Udah tahu arah saya kemana, saya terberkati. Wah, saya merasakan loh di sana. Saya sebelumnya nggak tahu di sini ada berapa gereja. Saya pikirnya lebih dari satu, ternyata cuma satu. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Makin sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Kasih tepuk tangan buat imam musik, Imam Lewi, worship leader, singer. Teruslah menyembah Tuhan. Amin. Nah, salam dari Gembala Rayon buat semuanya. Tuhan berkati, semua sehat ya. Nah, terkasih dalam Tuhan, untuk dua ibadah ini dengan tema, subtema yang berbeda. Tapi tema utama saya ambil dari kitab Rut. Kalau kita baca kitab Rut itu nggak banyak kok. Cuman 2 lembar, berarti 4 halaman. Tapi isinya itu luar biasa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya berikan judul, boleh ditayangkan materinya. Nanti tolong ikutin aja ya, sekalian memastikan bagian multimedia bersama-sama dengan kita. Kalau setiap kali harus bilang next, berarti jangan-jangan enggak tertidur, enggak saudara. Terkadang itu CPU agak lambat kerjanya. Nah saudara, kita sering dengar istilah the greatest love, betul ya, kasih yang terbesar. Tapi di ibadah pertama kita akan renungkan pesan Tuhan dari tema the greatest loss, kehilangan terbesar. Nah saudara bicara tentang kehilangan, saya percaya tidak ada seorang pun yang menginginkannya, betul ya. Apapun dia agamanya, betapa banyak hartanya, orang sudah banyak harta sekalipun gak ingin kehilangan. Apalagi kehilangan hal yang besar dalam kehidupannya. Orang-orang yang dikasihi dan yang lain. Juga apalagi kalau kehilangannya terjadi pada masa-masa sulit. Saya terkasih dalam Tuhan. Kehilangan yang saya sampaikan tadi tidak jarang. Itu sering membuat orang-orang percaya itu menjadi apa? Tawar hati. Dan bahkan menilai jalan hidupnya sendiri itu begitu pahit. Pahit banget sih jalan hidup saya ini Tuhan. Sudah taat beribadah, udah setia. Tapi kok seperti gini-gini aja. Yang lain itu enak-enakan. Nggak taat ibadah, masih amburadul hidupnya, masih bikin dosa sana sini. Kok kayaknya hidupnya lebih enak dari saya. Mari kita lihat, kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Yang menyatakan jalan hidupnya sendiri itu begitu pahit. Setelah kita lihat bacaan semuanya nanti sudah bisa baca di rumah. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita lihat dari ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca dulu sama-sama ayat 1 dan 2. Ada di tayangan. Yuk baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Setelah Alkitab mencatat pada masa pemerintahan hakim-hakim terjadi kelaparan. Oh ternyata kalau bicara tentang kelaparan itu bukan cuma sekarang. Ribuan tahun yang lalu itu sudah terjadi.
Bicara tentang krisis bukan cuma sekarang yang kita sedang hadapi. Tapi ternyata dari ribuan tahun yang lalu krisis itu sudah ada. Dan kalau kita lihat itu berulang. Bencana kelaparan itu kalau Alkitab mencatat bukan cuma terjadi sekali. Berulang kali, beberapa kali. Saudara, Alkitab mencatat sepasang suami istri beserta kedua anak lelakinya. Mereka pergi dari Bethlehem Yehuda ke Moab. Untuk apa? Mencari kehidupan yang lebih baik. Kedua suami istri namanya adalah Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Kedua anak lelakinya Mahlon dan Kilion. Mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Garis bawahi, Moab itu adalah suku yang selalu menindas Israel pada masa itu. Jadi kalau disederhanakan itu adalah musuh. Kebayang, udah enak-enak hidup di tanah perjanjian Israel. Tapi karena kelaparan mereka pindah ke wilayah musuhnya. Apa yang terjadi? Saudara, mari kita baca 3 sampai dengan 5. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ, kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Alkitab mencatat setelah mereka berdiam beberapa saat di daerah Moab, Elimelek meninggal. Alkitab memang tidak mencatat kenapa Elimelek meninggal. Tapi saya percaya itu Tuhan murka. Kenapa? Dia sudah enak tinggal di tanah perjanjian. Cuman gara-gara kelaparan dia tidak tahan. Dia cepat-cepat pindah ke Moab yang merupakan musuh mereka. Setelah enggak cukup sampai di sana. Alkitab mencatat setelah Elimelek meninggal, kedua anak lelakinya itu menikah dengan perempuan Moab. Ingat tadi Moab adalah musuh. Menikah dengan perempuan Moab. Dan tidak berapa lama Alkitab mencatat 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion pun meninggal. Tanpa mereka punya anak dari pernikahan mereka. Saya terkasih dalam Tuhan. Naomi ditinggal mati oleh suaminya Elimelek terlebih dahulu. Dan kemudian kedua anak lelakinya, perhatikan, kedua anak lelakinya meninggal. Bukan menantunya, tapi anak lelakinya. 3 laki-laki meninggal. Saudara, apa yang terjadi atas kehidupan Naomi selanjutnya? Ayat 6, baca sama-sama, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Setelah kehilangan suami dan kedua anak lelakinya, Naomi mendengar bahwa di Bethlehem wilayahnya sudah mulai pulih, mulai membaik. Sehingga akhirnya apa? Alkitab mencatat Naomi memutuskan untuk apa? Pulang kembali ke Bethlehem dengan kedua menantunya. Saudara, mari kita teruskan di ayat 7, 8, 9. Saudara, kalau kita lihat ini ayat 7, 8, 9, saya nggak akan baca semuanya, tapi kita lihat baca sama-sama di ayat yang ke-8 yang versi bahasa Indonesia masa kini. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Naomi berkata kepada kedua menantunya itu, kalian pulang saja ke rumah ibumu. Semoga Tuhan baik terhadap kalian, seperti kalian pun baik terhadap saya dan terhadap mereka yang telah meninggal itu. Saudara, ketika Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem Yehuda bersama dengan kedua menantunya, Alkitab mencatat di tengah perjalanan Naomi berkata kepada kedua menantunya, kalian pulanglah ke rumah kalian, kembali ke ibu kalian, jangan ikut aku. Saudara, ini luar biasa ya. Seorang menantu dan mertua, ini menantunya udah kehilangan suaminya, tapi masih mau ikut mertuanya. Mari kita lihat saudara, Naomi kehilangan suami dan kedua anak lelakinya, itu gak mudah. Akhirnya Naomi memutuskan, saya harus kembali ke Bethlehem Yehuda. Masih ada kerabat di sana, mungkin Naomi berpikirnya seperti itu. Dan juga di sana sudah pulih. Saudara, kedua menantu ini adalah menantu yang baik. Dari perkataan Naomi kita melihat, dikatakan seperti kalian pun baik terhadap saya. Bagaimana reaksi dari kedua menantu Naomi ketika mereka sudah memutuskan untuk ikut Naomi, tapi di tengah perjalanan Naomi berkata mereka, pulang kalian ke rumah ibu kalian masing-masing. Di ayat 9 saudara, kita baca sama-sama, 2, 3.
kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10 bersama-sama, 2, 3. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ketika dua menantu ini diperintahkan untuk pulang ke rumah ibu masing-masing, Alkitab mencatat kedua menantunya ini menangis dengan suara keras. Dan mereka berkata kepada Naomi, tidak, kami ikut engkau pulang kepada bangsamu. Saudara perhatikan, dikatakan kami ikut pulang kau kepada bangsamu. Ini udah bicara konteks yang berbeda. Bukan cuma mereka mau ikut Naomi, tapi mereka mau pulang ke Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat luar biasa sikap daripada Orpa dan Rut. Mereka menyatakan ingin ikut dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Saya terkasih dalam Tuhan, sikap Orpa dan Rut ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah menantu yang baik. Nah, setelah kalau Orpa dan Rut adalah menantu yang baik, mengapa Naomi masih melarang mereka untuk ikut sama-sama? Jawabannya di ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah, perhatikan, jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, Naomi memberikan gambaran kepada kedua menantunya. Kalau mereka memaksakan diri ikut Naomi tetap ke Bethlehem Yehuda, Naomi berkata, dia sudah tua dan gak mungkin menikah lagi. Loh, apa hubungannya, Pak? Kembali menantunya dua ikut kembali ke sana dengan Naomi menikah lagi. Kesanggupan Naomi untuk menikah lagi. Naomi berkata, aku udah tua, aku udah gak sanggup untuk menikah lagi. Dikatakan tidak ada lelaki akan menjaga dan melindungi mereka. Saudara, budaya pada masa itu yang dinamakan dengan perkawinan levirat, itu mewajibkan kalau ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka kerabat laki-laki dari suaminya ini harus bertanggung jawab terhadap kehidupan dari wanita ini. Sampai di sini mengerti ya? Jadi kalau ada wanita meninggal, itu kerabat dari laki-laki ini harus bertanggung jawab. Orpa dan Rut kan ditinggal oleh suaminya. Artinya kerabat dari Mahlon dan Kilion itu harus bertanggung jawab. Nah, sedangkan mereka di Moab kan, gak punya kerabat di Moab. Dan Naomi berkata, belum tentu juga di Bethlehem Yehuda masih ada kerabat yang tinggal. Masih ada kerabat dari Elimelek yang tinggal. Naomi gak tahu tentang itu. Karena itu saudara perhatikan, Naomi tetap berpikir yang baik kedua menantunya. Udah kalian pulang aja ke rumah ibu kalian masing-masing. Saya terkasih dalam Tuhan, begitu panjang lebar Naomi menjelaskan kondisi yang akan dihadapi bahwa kita, kalau saya sederhanakan, kita ini sudah gak punya kerabat lagi. Kita nggak punya istilahnya tulang punggung keluarga. Kadang udah nggak ada pria di situ. Suaminya meninggal dan dua anak laki-lakinya meninggal. Tinggal 3 mereka wanita. Naomi berpikir kalau saya sendiri kalau saya lapar sendiri nggak apa-apa lah. Tapi Naomi melihat kedua menantunya itu masih muda. Masa depannya masih panjang. Naomi memberitakan kedua menantunya pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana sikap kedua menantunya, saudara? Kita baca 14 dan 15. Yuk, 2, 3. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut berpaut kepadanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara, akhirnya kedua menantunya ini menangis dengan suara keras. Mereka melihat kenyataan yang akan dihadapi, itu nggak mudah. Tapi Alkitab mencatat akhirnya apa? Orpa, dia memutuskan dia pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Rut memutuskan untuk apa? Mengikuti
Naomi. Naomi terus mendesak Rut agar pulang. Di ayat yang 15 tadi kita baca. Naomi berkata kepada Rut, iparmu itu udah pulang ke rumah ibunya. Udah kamu ikut aja pulang. Biar minimal kamu itu bisa hidup, kamu bisa makan. Tapi saudara, Alkitab berkata di ayat 16, tapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Saya stop dulu sampai di sini. Saudara, luar biasa perkataan dari Rut ya. Kalau di ibadah wanita itu kan sering digambarkan Naomi dan Rut ini adalah hubungan yang baik antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Saya percaya di sini para mertua perempuan yang punya menantu perempuan hubungannya juga sangat baik. Para mertua yang punya mantu perempuan katakan amin. Ternyata banyak juga yang punya mantu perempuan. Saudara, ini gambaran luar biasa ya. Gak ada hubungan darah loh, betul ya. Cuman menantu kok, apalagi suaminya udah mati. Udah gak ada ikatan sebenarnya. Tapi Rut bisa berkata, kalau saya sederhanakan, aku mau sehidup semati dengan engkau. Satu kasih dalam Tuhan. Akhirnya Naomi gak maksa lagi. Ya udah yuk ikut. Nah saudara, mari kita lihat. Apa yang terjadi ketika Naomi akhirnya memutuskan mengajak Rut bersama dirinya ke Bethlehem. Saudara, kita lihat ayat 19 dan 20. Baca sama-sama, 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Naomi ternyata cukup terkenal waktu itu. Setelah sekian belasan tahun dia tinggalkan Bethlehem Yehuda dan dia kembali. Orang-orang melihat, oh itu Naomi pulang, itu Naomi. Tapi Alkitab mencatat apa yang terjadi. Naomi berkata kepada orang-orang yang mengenal mereka. Dia nggak bilang aku bukan Naomi. Naomi cuma bilang, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Saudara, kalau arti kata Naomi itu artinya manis, menyenangkan. Dan arti kata Mara dalam bahasa aslinya adalah memang pahit. Dikatakan di sini, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat sebelumnya tadi kita sudah baca ya, kurang pahit apa hidupku? Naomi berkata kepada kedua menantunya. Saya terkasih dalam Tuhan, terjadi kegemparan. Saudara, mengapa Naomi meminta dirinya dipanggil dengan sebutan Mara? Ayat 21, kita baca sama-sama. Dengan suara keras. 2, 3. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Naomi berkata apa? Dengan tangan yang penuh aku pergi. Naomi meninggalkan Bethlehem yang dilanda kekeringan dengan suami dan kedua anak laki-lakinya. Tangan yang penuh, kekuatan yang penuh. Mereka berharap beroleh kehidupan yang lebih baik di Moab. Tapi apa daya, yang terjadi justru sebaliknya. Suaminya meninggal, kedua anak lelakinya yaitu Mahlon dan Kilion meninggal. Saudara, Naomi kehilangan suami dan kedua anak lelakinya. Naomi kehilangan tulang punggung keluarga. Naomi boleh dikatakan kehilangan masa depannya. Dan dalam budaya Yahudi masa itu, Naomi nasibnya sungguh sangat amat tragis. Dia janda, dia miskin, dan dia sudah gak punya tulang punggung keluarga. Seandainya dia cuma ditinggal suaminya, kalau dia punya anak lelaki yang masih sudah dewasa, itu masih mendingan. Tapi dia gak punya anak lelaki. Sedangkan menantunya sama sekali gak punya hubungan darah. Artinya apa? Begitu anaknya meninggal, menantunya itu gak punya kewajiban tugas untuk merawat Naomi. Itu adat waktu itu. Saya terkasih dalam Tuhan. Enggak berlebihan kalau Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jangan panggil aku Naomi. Kenapa?
panggil aku marah karena hidupku ini begitu pahit. Saudara, tidak sedikit orang percaya kita menghadapi masalah dan problem dalam kehidupannya berkata, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini? Tuhan, kenapa pokoknya Tuhan gak adil? Kalau kita jadi Naomi, kita mungkin bisa berkata juga, next boleh tayangannya. Tuhan, kok Tuhan gak adil dalam hidup saya? Saya gak bikin salah apa-apa. Kenapa harus kehilangan suami? Gak cukup cuman itu, kehilangan 2 anak lelakinya, harta pusakanya. Seringkali juga ketika kita hadapin problem dan kehilangan dalam kehidupan, orang percaya berkata, Tuhan hidup ini kok kayaknya makin berat. Padahal saya sudah setia beribadah Tuhan. Setia baca firman, setia melayani. Sudah gak bikin dosa lagi. Udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kenapa kok hidup ini rasanya pahit seperti Naomi? Saudara, Alkitab mencatat tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Naomi. Betul ya? Tapi hidupnya pahit luar biasa. Saya terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu berapa lama. Ekonomi memang sedang sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Sekarang ini kalau pensiun nggak ikut aturan lagi. Masih belum sampai usia pensiun sudah ditawari paket dan lain sebagainya. Begitu terima paket yang cari kerja juga susah. Mau usaha juga susah, bingung. Tapi kalau paketnya nggak diambil, tanda kutip sedikit dipaksa oleh perusahaan. Kalau nggak diambil sekarang nanti kamu nggak bakal dapat apa-apa. Begitu diambil cari kerja susah, bisnis nggak bisa. Itu maaf uang pesangon cukup untuk apa? Diambil buat biaya makan. Setelah kalau nggak ada penghasilan, pengeluaran terus lama-lama kan habis juga. Itu fakta. Tapi kita percaya, kabar baiknya Tuhan memelihara kita. Amin. Mari kita kembali ke kisah Naomi. Saudara, situasi saat ini sepertinya gak jauh beda dengan kesulitan pada masa itu. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Apa sih pesan Tuhan buat kita? Saya, saudara, sebagai pengkhotbah, saya sendiri nyaman itu kalau baca satu perikop. Saudara tahu orang makan ya, kan dikunyah, itu saya. Satu perikop saya baca berulang awal sampai akhir dan akhirnya saya sampai pada satu pertanyaan. Sekarang maksud Tuhan apa? Kami mau belajar apa? Nah, mari kita lihat. Saudara, Naomi itu berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara perhatikan, saudara. Sesungguhnya ketika Naomi kembali, Naomi itu tidak kosong. Sesungguhnya ketika Naomi kembali ke Bethlehem, Naomi tidak kosong. Kenapa? Ada Ruth yang menyertainya. Tapi Naomi terlalu fokus pada kehilangannya sehingga dia tidak melihat ada Ruth yang menyertainya, yang kelak melalui Ruth Tuhan pelihara kehidupan Naomi. Saya bisa menangkap isi hati Tuhan, katakan amin. Seringkali kita cuma fokus pada apa? Fokus pada apa yang sudah terhilang. Kita nggak fokus pada apa yang masih ada. Gak apa-apa kehilangan uang, tapi kita lupa, oh kita masih sehat. Kehilangan pekerjaan, gak masalah. Kenapa? Kita masih punya apa? Keluarga yang support kita, sehati dengan kita, katakan amin. Jadi kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan segala-galanya. Kehilangan uang bukan berarti kehilangan segala-galanya. Bagaimana sikap hati kita menyingkapi kehilangan itu? Mari kita fokus pada apa yang masih ada dan bukan pada apa yang terhilang. Baca sama-sama dengan suara keras yuk, judulnya 2, 3. Fokus pada apa yang masih ada dan bukan pada apa yang sudah terhilang. Sekali lagi dengan suara keras, 2, 3. Fokus pada apa yang masih ada dan bukan pada apa yang sudah terhilang. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Ini Tuhan ingatkan kita di dalam situasi sulit ini. Udah, jangan ingat lagi yang sudah terhilang. Itu gak akan pernah bisa kembali. Fokuslah pada apa yang ada saat ini. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mungkin kehilangan kesempatan buat kerja, it's okay. Tapi kita masih sehat. Kita punya keluarga yang support kita. Kita punya istri yang berdoa buat kita. Amin. Saudara, orang yang putus asa selalu menghitung apa yang terhilang dari hidupnya. Dia selalu mengingat itu. Aku udah kehilangan suami, kehilangan kerjaan, kehilangan kesempatan. Itu cuma mendatangkan putus asa. Tapi orang yang dipulihkan mulai melihat apa yang masih Tuhan sisakan dalam kehidupannya. Saudara, Naomi pada akhirnya dia sadar, oh ada Ruth.
Ada Rut yang menyertainya. Saudara, Tuhan tidak mengubah masa lalu Naomi kok. Suaminya tetap meninggal kan? Iya. Kedua anak lelakinya tetap meninggal, nggak hidup lagi. Tuhan nggak merubah masa lalu. Bukan berarti Tuhan nggak berkuasa. Enggak. Tuhan nggak mau melanggar kedaulatannya sendiri. Udah meninggal ya sudah. Tuhan tidak mengubahkan masa lalu Naomi. Tapi Tuhan memberi Naomi masa depan yang baru bersama Rut. Tuhan tidak mengubahkan masa lalu kita. Tapi Tuhan memberikan masa depan yang terbaik melalui apa? Apa yang ada padamu sekarang. Apa yang ada pada saudara dan saya saat ini. Ya nangkap pesan Tuhan, katakan amin. Jangan lagi fokus pada kehilangan-kehilangan yang ada. Yang ada nanti cuma menghasilkan kesedihan, frustrasi, sedih, kecil hati, putus asa. Tapi fokus pada apa yang Tuhan masih izinkan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Saya percaya saudara, sesulit-sulitnya hidup kita masih punya sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa? Ini, nafas. Hidup yang Tuhan beri jauh melebihi kesehatan kita, jauh melebihi kekayaan kita. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Jangan terjebak dengan nostalgia masa lalu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru di depan kita. Amin. Tapi kalau kita terjebak di masa lalu, cuman ingat apa yang udah terhilang, cuman lihat kesedihan masa lalu, jangan pernah berharap lihat masa depan yang baik. Tapi marilah kita fokus pada apa yang masih ada. Amin. Ada sebuah istilah yang dikatakan, yesterday is history. Oh iya, kemarin itu adalah sejarah. Kita nggak bisa rubah sejarah. Naomi nggak bisa rubah sejarah. Suaminya mati, ya udah mati. Naomi nggak bisa rubah. Oh tahu begini, aku nggak pindah dari Bethlehem ke Moab. Enggak, nggak bisa rubah itu. Tomorrow, besok adalah misteri. Ini bukan film mistik, enggak. Tomorrow is mystery in God's hands. Maksudnya apa? Hari esok adalah misteri di tangan Tuhan. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Amin. Sering dengarkan, Tuhan kalau mau ubahkan secepat dan semudah membalikkan telapak tangan. Yes, itu saya amini. Tapi kita harus jalani hidup kita. Jalani hidup kita nggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul ya? Proses, langkah demi langkah. Yang terpenting adalah hari ini. Kemarin sejarah, hari esok misteri di tangan Tuhan. Kita mau jadi apa esok gak pernah tahu. Gak bisa mereka-reka. Tapi yang terpenting adalah today is a gift, blessing. Sekarang ini loh, kita lagi beribadah tempat ini. Ini adalah berkat Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Saya terkasih dalam Tuhan. Jangan hidup dalam kenangan masa lalu. Sesuatu yang baru sedang bergerak menghampiri hidup saudara. Berapapun usia saudara. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Kehilangan pengenalan, pada umumnya orang kan berpandangan gini. Waduh, kalau kehilangan uang, kehilangan ini kayak menderita. Ternyata enggak. Kita belajar dari Naomi. Saya terkasih dalam Tuhan. Naomi itu tidak pernah membayangkan akan tinggal di Moab. Naomi enggak pernah bayangin dia akan kehilangan suaminya. Naomi enggak pernah bayangin dia akan kehilangan dua anak lakinya sekaligus. Enggak ada seorang pun yang buat cita-cita visi hidup kayak gitu. Enggak ada. Tapi saudara lihat. Kehilangan orang-orang yang dikasih dan masa depan. Perhatikan saudara. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, suami dan anak-anaknya, dan masa depannya. Tentu saja masa depan Naomi seakan-akan hilang. Itu telah membuat apa? Naomi memiliki, dia kehilangan cara pandang yang benar tentang Tuhan. Kalau tadi kita baca, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengacungkan tangannya atasku. Naomi percaya Tuhan itu masih ada. Tapi Naomi melihat Tuhan, seakan-akan Tuhan yang sedang menghakimi dia. Seakan-akan Tuhan sedang menghancurkan hidupnya. Naomi percaya Tuhan itu masih ada. Tapi Naomi sudah memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Saudara, kehilangan terbesar kita bukan ketika kita kehilangan kesehatan. Bukan kita kehilangan keuangan, saudara, maaf kata, sebanyak-banyaknya uang, sesehat-sehatnya kita. Kita akan sampai pada satu titik di mana kita harus lepaskan semuanya itu. Ketika apa? Nyawa kita terputus dari badan kita. Betul ya? Sesehat-sehatnya orang gak bisa hidup selamanya. Sekaya-kayanya orang dia gak bisa membeli hidupnya.
Saya terkasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan. Kehilangan pengenalan akan Tuhan. Itulah kehilangan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Kehilangan orang tua sedih, iya saya pernah kehilangan orang tua. Kehilangan pasangan hidup sedih, iya. Tapi apakah itu kehilangan terbesar? No, belum. Kehilangan terbesar adalah ketika kita kehilangan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenapa? Kalau kita kehilangan pengenalan yang benar akan Tuhan, selesai hidup kita dan siap-siap masuk ke neraka. Kita tidak akan pernah masuk hidup dalam kekekalan kalau kita punya pengenalan yang salah tentang Tuhan. Yang menganggap isi hati Tuhan katakan amin. Jangan berpikir lagi berapa banyak yang telah kehilangan dari hidup kita. Mari saudara dan saya sama. Saya juga pernah merasa kehilangan. Tapi mari kita fokus pada apa yang ada sekarang ini. Kita fokus pada hidup yang sedang kita jalani ini. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Naomi mengalami krisis cara melihat Tuhan. Naomi mengalami goncangan yang hebat. Karena dia sampai berkata, jangan sebut aku Naomi. Panggil aku Mara. Karena hidupku itu begitu pahit. Saya terkasih dalam Tuhan. Pemulihan sejati dimulai ketika cara pandang yang benar tentang Tuhan dipulihkan. Pertanyaannya, apa yang membuat Naomi mampu bertahan? Kalau kita jadi Naomi, aduh Pak, nggak kuat ya. Para wanita saya mau tanya, kalau jadi Naomi kuat nggak? Saya nggak doain suaminya meninggal ya, enggak ya. Kuat nggak ditinggal mati suami, terus 2 anak laki-laki, harus yang hidupin sendiri dan nggak mampu cari nafkah. Gak ada yang kuat. Tapi kenapa Naomi mampu bertahan? Saudara, jawabannya ada di Rut 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Terus, ya. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Perhatikan kalimat frasa, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibu kalian. Saudara, ini menunjukkan bahwa Naomi itu enggak egois. Perhatikan, di saat dia sendiri penuh dengan pergumulan, di saat masa depannya sendiri tidak jelas, perhatikan, dia masih berpikir kebaikan dan kelanjutan hidup dari kedua menantunya. Naomi tetap berbuat baik sekalipun hidupnya sendiri sedang tidak baik-baik saja. Saudara, tetaplah berbuat baik. Amin. Sekalipun hidup kita lagi susah, sekalipun kita lagi berat, sekalipun kita lagi struggle jalani hidup kita. Pesan Tuhan ibadah pertama ini melalui Naomi, tetaplah berbuat baik. Amin. Perhatikan ayat 8. Ketika Naomi mulai berkata kepada kedua menantunya, pulanglah kalian ke rumah ibu kalian masing-masing. Saudara perhatikan, di situ kan Naomi berbuat baik. Itu pemulihan mulai bekerja. Dan puncaknya walaupun di ayat 20 kalau kita baca Naomi masih berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Itu belum sepenuhnya. Tapi lagi berproses itu pemulihan atas tawar hati dan kepahitan Naomi. Bukan terhadap Tuhan, tapi terhadap kehidupan yang dia jalani. Sehingga dia punya cara pandang yang salah tentang Tuhan. Saudara, Naomi enggak menyalahkan Tuhan loh. Kalau kita baca ya, Naomi dia tidak menyangkal Tuhan. Tapi dia menilai Tuhan itu sedang menghancurkan dan menghukum hidupnya. Dia salah menilai Tuhan. Saudara, seberapa berat masalah kita. Jangan pernah punya cara pandang yang salah tentang Tuhan. Katakan amin. Dia tidak pernah merancangkan yang jelek buat kita. Dia senantiasa yang memberikan yang baik dan berikan kekuatan buat saudara dan saya. Yuk kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Saudara, Naomi tetap berbuat baik sekalipun hidupnya sedang tidak baik. Ini ada bukti secara ilmiahnya. Mungkin di sini ada dokter ya. Saudara, kalau kita lihat ketika secara sains ya, ketika seseorang itu melakukan, menolong orang lain, melayani, berbuat baik. Saudara, maka tubuh kita ini akan melepaskan beberapa zat kimia yang disebut dengan apa? Hormon kebahagiaan. Sebelum saya teruskan, ada yang pernah ke panti asuhan? Bawa sesuatu
berkati mereka, pernah ya? Ada pernah juga yang memberikan sesuatu, mungkin bikin masak nasi, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernah ya? Saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu waktu melakukannya? Bahagia, sukacita. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Itu. Firman Tuhan gak pernah salah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu secara ilmiah ada, nanti saudara boleh baca sendiri. Hormon-hormonnya satu, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Itu semuanya itu gunanya? Mengurangi stres, mengurangi rasa nyeri. Nah saudara, tiba-tiba saya dapat hikmat begini. Kita sering dengar, aduh Pak, orang itu udah pahit hidupnya. Lawan dari pahit itu apa saudara? Manis ya. Bagaimana sih menolong Pak? Susah banget ngomong sama dia kalau ngomong soal Tuhan. Dia udah pahit Pak hidupnya. Ajak dia berbuat manis. Gimana Pak caranya? Kita yang bikin itu tadi, nasi, ajak dia untuk berbagi. Suruh dia yang bagi. Tapi jangan bilang begini, yuk ikut aku biar tawar hatimu hilang. Jangan saudara, jangan. Diam-diam aja. Diam-diam aja. Yuk ikut aku biar dopamin keluar, serotonin. Enggak, jangan. Diam-diam aja. Kita siapin, bikin makanan, ya mungkin 10 box itu ya. Cari orang membutuhkan. Nah, suruh dia turun, dia bagi. Ajak aja, yuk ikut yuk. Udah ikut aja. Saudara perhatiin. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Naomi ngalamin itu. Dia begitu pahit atas hidupnya. Tapi tanpa disadari ketika dia tetap memikirkan bagaimana nasib kedua menantunya. Hormon kebahagiaan itu bekerja. Akar-akar pahit itu mulai hilang dari hati Naomi. Sehingga kalau kita baca Naomi, saudara nanti baca deh, kisah ini indah sekali. Cuman 4 halaman kok, 2 lembar. Bahkan Naomi sampai bisa berpikir, ketika akhirnya Ruth bekerja di ladang, awalnya dia nggak tahu, itu adalah milik Boaz. Ternyata Boaz adalah kerabat dari Elimelek. Naomi nggak pernah tahu. Dan kalau kita baca ceritanya, melalui Ruth dan yang akhirnya menikah dengan Boaz, pada akhirnya lahir Yusuf. Yang suami dari Maria, yang kandungannya dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dia buat Tuhan. Jadi kalau ngajak orang lagi tawar hati, ya itu aja. Terus kalau saya sendiri tawar hati gimana Pak? Nah saudara udah tahu kuncinya. Bagi-bagi berkat. Pak mahal, nasi berapa sih? Kasih telur 1 ya. Ayam mahal Pak, telur balado lah ya. Tahu tempe, terus jalan keliling, jangan asal bagi. Coba tanya sama Tuhan, Tuhan ini saya mau kasih ke siapa? Tadi saudara sudah mengaminkan kan, waktu ke panti bahagia kan, sukacita, betul ya? Kalau foto-foto di panti, foto sebareng-bareng gitu, yang berkunjung saya lihat fotonya pasti ketawa semua. Penghuni panti sebagian besar ketawa, tapi ada juga yang enggak. Mungkin kenapa? Kunjungannya kurang banyak. Tapi yang berkunjung rata-rata pasti ketawa semua. Betul ya? Itu ilmiah sains loh. Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari kita kembali ke Naomi. Di Kisah Rasul 20 ayat 35. Nah kita baca sama-sama yuk dengan suara keras. Ini ayatnya tadi yang saya singgung. 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setelah pemulihan atas Naomi mulai bekerja. Ketika Naomi meminta kedua menantinya, pulanglah kalian ke rumah ibu kalian masing-masing. Di situ pemulihan atas hati Naomi mulai bekerja. Dan pada puncaknya kemudian Ruth menikah dengan Boaz. Setelah Tuhan memberikan Naomi kehidupan yang baru, Tuhan berikan visi yang baru melalui Ruth. Yang awalnya dia gak sadar. Naomi berkata, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Padahal ada Ruth yang menyertainya. Mari jangan fokus pada apa yang sudah terhilang dari hidup kita. Amin. Mungkin itu usaha kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin pelayanan kita. Tapi fokuslah pada apa yang masih ada, yang bisa kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara perhatikan perbuatan baik Naomi tidak hanya memberkati Ruth, tapi juga membawa dampak yang positif bagi apa?
kesehatan emosional dan mental Naomi sendiri. Saudara, ketika kita berbuat baik, sesungguhnya bukan cuma untuk sesama, tapi yang utama adalah Tuhan mau memulihkan hati kita yang melakukannya. Amin. Jadi kita tidak perlu sombong. Kita berbuat baik sesungguhnya itu buat diri kita kok. Kenapa? Tuhan mau pulihkan hati kita. Jangan berkata, oh aku buat baik supaya orang lain ditolong. Itu dampaknya. Tapi kita berbuat baik sesungguhnya. Kalau kita mengerti makin dalam, Tuhan tujukan untuk kita kok. Tuhan mau pulihkan hati kita. Amin. Dengan memakai orang-orang di sekeliling kita. Kita kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Sekalipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kasih tahu kanan kiri, tetap berbuat baik. Terus tanya lagi, apakah kamu baik-baik saja? Pemusik boleh ke depan. Saudara diberkati pesan Tuhan, amin. Tetaplah berbuat baik, sekalipun kan bahasa sekarang ini gini, sekalipun kita sedang tidak baik-baik saja. Mari saudara kita semua bangkit diri. Saya terkasih dalam Tuhan, mari jangan fokus pada apa yang sudah terhilang. Amin. Fokus pada apa yang masih ada dalam hidup kita. Dan puncaknya adalah, kalau saudara berkata, Pak, saya udah gak punya apa-apa. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kita masih punya nafas. Jauh melebihi kesehatan kita, keuangan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Katakan engkau ada, engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang amin, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu, bersamamu, Lord. Bersamamu Bapa,
semua berkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi, lebih lagi katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semua, beri kami kekuatan daripada-Mu. Pulihkan setiap hati yang tawar, pulihkan setiap hati yang terluka. Yesus, Yesus. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah baik. Keyboard aja dengan lembut refnya. Saudara tundukkan kepala saudara semua. Kita hormat sama Tuhan, pejamkan mata saudara. Tuhan taruh dalam hati saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara pernah mengalami kehilangan yang besar di masa-masa yang lalu, dan sampai hari ini masih sering mengganggu kehidupan saudara. Saudara kehilangan fokus, sehingga saudara tidak menyadari pada apa yang masih ada dalam hidupmu. Saudara boleh angkat tanganmu di mana engkau berdiri saat ini. Sekarang, kau sama malu sama Tuhan. Ini bukan bicara tentang pengakuan dosa kok, bukan. Tapi Tuhan sedang mencurahkan kuasa kasih-Nya buat kita. Mari saya undang saudara yang angkat tangan cepat maju ke depan. Maju ke depan. Saya ingin berdoa buat saudara, supaya saudara tidak lagi teringat dengan kehilangan saudara. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepadamu untuk fokus pada apa yang masih ada. Yesus, Yesus. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Dengan lembut naikkan ini. Bersamamu Tuhan, Engkau yang tahu apa yang telah menjadi kehilangan mereka selama ini, yang membuat mereka tidak bisa fokus pada apa yang masih Tuhan berikan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, Tuhan pulihkan setiap hati yang Tuhan. Pulihkan setiap mereka, untuk mereka boleh melihat pada apa yang masih ada dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi fokus pada apa yang sudah terhilang, tapi biarlah mereka jalani hidup mereka mulai detik ini dan di hari-hari ke depan dengan penuh ucapan syukur atas apa yang ada pada mereka. Bapa, ku lewati semua, urapi Tuhan, urapi, pulihkan hati mereka. Jangan biarkan mereka jadi tawar hati. Jangan biarkan mereka beroleh pengenalan yang salah akan Tuhan.
Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan itu baik. Mereka menyadari atas apa yang masih ada dalam hidup mereka. Pulihkan Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu ini, pulihkan jemaat-Mu ini, pulih bersamamu. Fokuslah pada apa yang masih ada, bukan pada apa yang terhilang. Tuhan, pulihkan hatimu. Alami pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sesuatu yang baru sedang menuju kehidupanmu. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan hatinya Tuhan. Pulihkan hati yang tahu. Oh, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Pulihkan hatinya. Hati yang tawar dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Pulih. Fokus pada apa yang ada padamu. Lihat pada apa yang masih ada, bukan yang tersisa. Yang masih ada itulah yang terbaik, yang masih ada padamu. Pulihkan Tuhan, pulih. Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Hati yang tawar dipulihkan, hati yang pahit dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hatimu dipulihkan, hatimu dipulihkan, hatimu dipulihkan. Kau melihat Tuhan dengan cara yang benar. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau kembali melihat Tuhan dengan cara yang benar. Pulih. Bersamamu Bapa, Buya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yes, memberi pertolongan. Melimpah bagiku anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
besar berlimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sorakan haleluya. Tuhan, terima kasih buat apa yang masih ada dalam hidup kami. Bukan sekedar yang tersisa. Yang kami percaya yang masih ada dalam hidup kami adalah yang terbaik saat ini. Kami akan pakai sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan kami. Berkati gerejamu di tempat ini. GBI BKP Aston ini Tuhan berkati. Apa yang masih ada, yang terbaik, Tuhan pakai jadi saluran berkat-Mu. Kami tahu Tuhan tidak bisa mengubah masa lalu kami. Bahkan kami juga tidak bisa mengulang masa lalu kami. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Tapi satu hal kami percaya dan kami bertekad, kami gunakan waktu yang ada saat ini. Hidup yang ada saat ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu untuk kami berkarya lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Gembala Pak Rudi Siregar. Berkati Ibu Gembala Bu Vivi Manik. Berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati. Seluruh pelayan jemaat di tempat ini diberkati. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini diberkati. Dan kami akan melihat ketika kami tetap memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami akan melihat hari-hari yang luar biasa. Sebagaimana orang sering katakan, Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Semudah membalikan telapak tangan. Dan kami akan melihat dimulai dari tempat ini. Engkau yang membuat gerejamu berbeda. Karena setiap kami senantiasa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Hamba boleh taat menyampaikan pesan dan isi hati-Mu sendiri. Dan bukan sekedar buah pemikiran hamba yang amat sangat terbatas ini. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hamba kembalikan, kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Engkaulah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Siap kita yang telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di ibadah pertama pagi ini. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan berkati. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Abraham Sugio. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah reggae akan diadakan hari ini pukul 13.30 di Bekasi Cyber Park. Ada informasi tambahan mengenai gereja kita menjual makanan dengan harga sebesar 15.000 untuk membantu dana Natal kita teman-teman.
Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya, Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, dan kami katakan di hadapan-Mu, tidak ada alasan kami menyembah Engkau. Tidak ada alasan kami percaya hidup kami kepadamu Tuhan. Tidak ada alasan kami terus bergantung kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau telah merencanakan hidup kami yang tidak pernah gagal di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Ketika para firman yang kami dengar Tuhan, yang membangkitkan semangat rohani kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami katakan pagi hari ini ya Tuhan, setiap masalah persoalan masa lalu yang masih tersimpan dalam pikiran dan hati kami, ketika firman yang kami dengar pagi hari ini, kami akan lepaskan semua Tuhan. Dan kami akan putuskan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kami akan fokus setiap rancangan yang Kau berikan bagi kami. Rancangan yang Kau telah sediakan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu pagi hari tidak kembali dengan sia-sia. Firman yang terus bergerak dan terus hidup dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, terus ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal Kau dengan benar di hadapan kami Tuhan. Supaya hidup kami terus selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa dalam surga. Juga Tuhan kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Apapun masalah persoalan yang hadapi setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya pagi hari mereka telah dilepaskan. Mereka telah dimerdekakan. Mereka telah dipulihkan. Semua yang terhilang Tuhan telah sudah kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengar sungguh luar biasa oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami segenap jemaat GBBKP Aston dan seluruh pengerja yang ada, hamba-Mu telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga akan berdoa bagi hamba-Mu. Mari saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Kau sungguh luar biasa. Engkau telah utus hamba-Mu Bapak Pendeta Ong Handoko untuk menyampaikan visi firman bagi setiap kami. Bahkan hati-Mu yang terdalam oleh firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatannya. Tambah-tambahkan kekuatannya. Tambah-tambahkan kemampuannya. Tambah-tambahkan roh hikmat-Mu Tuhan. Agar setiap di mana hamba-Mu berada, dia kaki berpijak dan firman disampaikan. Ada terobosan ilahi. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang beban berat diberikan kekuatan. Mereka yang miskin diperkaya kepada firman-Mu. Setiap mereka yang mendengarkan ada kegerakan, ada pertobatan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Apapun dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan setiap persembahan yang telah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik perpuluhan, baik diakonia dan misi. Terlebih untuk persembahan Natal. Bapa kami percaya apa yang mereka tabur bagi rumah Tuhan tempat ini. Dan ketika mereka investasi untuk kerajaan Allah, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang dia kerjakan Tuhanlah buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan berpisah. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan akan selamat. Segala roh kecelakaan mara bahaya yang mengintai dalam perjalanan, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum kami pulang dan meninggalkan tempat ini. Dan kami akan buka hati dan kami buka tangan kami lebar-lebar. Untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Kau
melindungi aku. Mari angkat kedua tanganmu. Pada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.